Halo sahabat bonsai, nah jumpa lagi dengan saya. Yang jelas kita berada di studio. Suka-suka hari ini kita cek kontrol nutrien yang namanya pohon Hokianti. Jadi pohon ini ceritanya udah berlanjut terus teman-teman, karena dulu kan memang program kita di bawah. Nah sekarang kondisinya sudah seperti ini, teman-teman perhatikan. Nah ini nih tuh perantingannya ya. Cabang, ranting, nah mulai cucu ranting nih. Jadi kita cek kontrol dan hari ini kita kolaborasi dengan Mas Jono untuk melakukan penyukuran. Nah, beliau sampai liburan ini. Ya Mas ya. Salam semua Mas. Salam buat teman-teman bonsai Mas. Woi, salam sobat teman-teman, semuanya semangat selalu berkarya yang luar biasa. Ya, jangan berhenti-henti untuk berbudidaya atau menanam pohon. Yang jelas hobi menghasilkan. Ya Mas Ge. Betul, Pak. Hobi menghasilkan. Jadi pohon ini kita beli dulu harganya, bahannya tidak begitu mahal ya. Tapi sekarang dengan melihat kondisi seperti ini, sepertinya wow gitu ya. Yang jelas berinvestasi yang jelas. Maksudnya investasi jelas tuh kita hobi bonsai, investasinya di bonsai. Di samping senang, hasilnya yakin bertambah. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Ya, nah ini kawatnya, ini kita gimana Mas? Udah mulai buka aja? Iya, sebagian perlu ada, sebagian perlu. Ini dah kalau kita ngerjain pohon seperti ini, mau tidak mau ya karena stegernya tinggi pun kita harus di bawah ya. Iya. Karena ini melebar dia. Jadi perantingan itu melebar untuk membuat apa ya, kesan alamnya dan naturalnya. Nah termasuk juga kita memperhatikan perpecahannya di bawah ranting dia. Nah teman-teman perhatikan. Jadi begitu indah. Di balik keindahan ini berapa puluh tahun ini prosesnya. Wah. Lama di bawah aja udah berapa lama itu? Udah lama Mas. Ya. Lumayan lama pohonnya. Nah dari ini tidak ada menjadi ada nih. Kan dulu pernah patah ini. Nah boleh kita putar dulu nih. Nah hari ini saya berkolaborasi dengan Mas Jono. Jono Imam. Nah ini saya meruduk lagi. Oh no. Tapi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi selama jerih payah kita merawatnya, hasilnya seperti ini. Jadi kepuasan, dan ini contoh nyata kita berbagi buat adik-adik semua pemula ya atau yang lain. Jadilah ini jerih payah kita hasilnya. Nah kita merawat lama dan hasilnya kita lihat seperti ini. Tinggal cukur aja nih. Ayo Mas cukur ya. Syukur Pak. Atau saya buka kawatnya. Kalau kita buka ini semua kawat gimana kira-kira? Belum berani ya? Kalau untuk khusus Hokianti itu agak Pak. Riskan ya? Karena dia lentur dia. Naik Karakternya terus, ya? Dia lentur. Beda sama pohon-pohon kayak Santiki. Jadi kalau nyopot kawat ya harus dilihat kondisinya dulu. Harus benar lengket ya? Ya. Kalau nggak lengket benar, berubah Ya, ya? kondisi batangnya ini cabangnya ini. Kira-kira udah kuat belum? Dia kan karakternya lentur. Lentur ya. Nah jadi teman-teman yang punya Hokianti wajib dikawati terus, kecuali percabangan atau ranting yang kita kawati udah kuat ya, tidak lentur lagi, oke lah dicabut. Tetapi kalau masih lentur, nah itu rawan, tetap harus dikawati karena bisa berubah. Ya, bisa berubah lagi. Bisa berubah lagi sesuai dengan konsep kita awal. Nah itu pesannya Mas Jono tadi. Terus yang lain Mas, kalau pruning gimana perlu kita ini kalau Hokianti? Kalau pruning memang harus wajib. Iya, wajib. Pruningnya pruning apa? Cukur biasa apa memang digundulin? Ya digundulin.
tapi memang dia tunasnya kan berbeda ya, Mak. Nggih. Dia punya tunas itu satu kelopak-kelopak gitu. Ya. Jadi kalau dicabut nggak mungkin bisa. Harus pakai gunting ya? Iya, betul. Wow, itu risikonya sobat bonsai. Jadi kalau pruning Hokianti mau tidak mau harus pakai gunting. Tidak boleh dicabut-cabutin. Yang punya tangan jahil biasa nyabut-nyabut lah, apalagi srek gitu tuh, wah cepat dia. Iya. Nah ternyata Hokianti itu nggak ada Nggak rumus bisa. itu, nggak bisa. Tapi risikonya apa mas? Tunas hilang ya? Tunasnya hilang, jadinya Lenyap, tunas blas, yang ya? ada itu bisa copot seketika. Bisa blas hilang Iya. teman-teman. Yang punya Hokianti jangan asal main tarik-tarik. Jadi kalau memang harus menggunakan gunting ya untuk pemangkasannya. Ikut tipnya. Kalau pupuk tetap seperti biasa, rendaman kotoran kambing. Terus untuk medianya sekam bakar sedikit ya, sama pasir malang. Jadi bisa diisi dengan pupuk yang lain, mau asmokot atau yang lain. Terserah teman-teman. Yang penting sesuaikan dengan situasi yang ada di sana. Kalau saya rasa di sini ya ini yang cocok. Nah, ada yang bertanya lagi. Boleh nggak menggunakan media bekas untuk Hokianti? Boleh saja. Tapi biasanya yang manja itu paling manja anting putri sama sandigi. Itu biasanya minta yang baru terus ya. Emang putri sama sandigi itu manja. Kenapa ya? Manja ya. Putri sama sandigi itu harus media baru. Masalahnya kalau kita coba, bukan hanya kita berbicara seperti ini teman-teman. Kita udah lakukan praktek nyata dan kita udah lihat hasilnya. Memang mau tidak mau tuh harus media baru dia dikasih. Di saat kita pakai media baru pun kadang-kadang rewel juga. Ya, yang penting steril, Pak. Ya, steril ya. Oke, Mas, kita cukur yuk. Nah, itu sobat bonsai. Jadi kita lakukan pemotongan nih. Hokianti itu punya keistimewaan di tunas ranting ya. Kenapa mas tunas? Dia punya tunas itu beda sama pohon-pohon lain. Jadi berdul-berdul berarti. Oh, kayak brokoli itu ya? Iya. Itu istimewanya ya? Iya. Jadi kalau jadi rapat itu keren banget. Nah, untuk membuat itu tuh gimana caranya mas? Ya sering pruning, kontrol pruningnya jangan telat. Jadi jangan sampai mati ranting tunasnya. Oh, seperti ini ya? Ya. Rutin nih. Kita gundul langsung nih mas? Iya nggak apa-apa. Nah teman-teman kalau gundul motongnya harus seperti ini, tidak boleh ditarik karena akan menyebabkan tunas itu hilang kalau ditarik. Artinya tarik itu begini teman-teman, tarik lepas di jangan. Nah contoh tidak boleh tarik begini, otomatis kalau ditarik gini tunas hilang. Apalagi yang begini. Jadi harus dipotong seperti ini dia. Nah ini.
Ada pupuk khusus Mas untuk biar kayak brokoli itu dia? Kalau khusus pupuknya sih Nggak ada ya? nggak ada. Ya, Yang penting rutin. yang penting kesuburannya pakai apa aja kan bisa. Kesuburannya terjaga. Kira-kira feeling calon petarung atau gimana nih Mas? Ini ya calon petarung berarti. Calon petarung ya? Iya. Nah, nih teman-teman. Kita desain calon-calon petarung. Tapi yang biasa juga ada kok. Hoki Yanti. Yanti memang hoki. Tapi sebenarnya harus, kalau bisa, setiap pemain bonsai itu harus punya hoki Yanti. Ya Mas ya? Ya pada dasarnya kalau pemain bonsai ya Harus hoki. harus punya satu-satu. Satu-satu. Kan karakternya beda-beda. Ya, biar punya kita pengalaman sendiri ya. Nah, ini ada rahasia kita untuk membuat perantingan brokoli. Nah, seperti ini teman-teman. Nih kita lagi sama Mas Yono nih, jadi cukurnya seperti ini. Jadi kita cukurnya harus ini Mas yo, daun tok yo. Iya, daun tok. Jadi nih teman-teman, jadi perantingan. Biasanya kalau teman-teman kan biasanya mencabut nih. Ya. Jadi untuk hari ini di Hokianti kita nggak berlakukan itu. Nah, karena apa? Kita mencari bagaimana tunas-tunas yang baru ini ya, atau peranting ini membuat pengelompokan seperti bunga brokoli dia. Jadi pengelompok-pengelompokan seperti itu. Nah, harus rutin melakukan pemotongan, pemangkasan daun. Ya, kalau rutin lebih cepat Lebih rapat, Pak. cepat rapat ya. Ya. Seperti ini. Jadi jangan ditarik ya, ingat ya. Jadi harus dicukur. Nah, seperti itu apa yang dilakukan Mas Yono. Nah, kayak itu teman-teman. Ya, dibersihin daunnya. Semakin sering, semakin bagus. Tuh. Harus dicukur. Kalau dicabut berarti tunas hilang ya. Iya, tunasnya rusak, Pak. Rusak tunasnya, harus dicukur. Nah, seperti ini, teman-teman. Yang punya Hokianti silahkan lakukan penyukuran seperti rutin. Harap kita, nah, cangkangnya keluar. Jadi untuk cucur ranting mulai padat. Berarti pohonnya siap kontes. Nah, sahabat bonsai, akhirnya yang ditunggu-tunggu,
kelar. Jadi kita udah pruning tadi. Nah, di pruning ini kita pruning habis daunnya dan kita lakukan pemotongan, pemangkasan. Nah, ini luar biasa nih. Kita bincang-bincang Mas Jono dulu nih. Mas, untuk tahap untuk buat pengelompokan kayak seperti daun brokoli itu gimana? Emang harus rutin harus gini ya? Iya. Jadi perawatan rutinnya ya pruning, Pak. Pruning gini. Ya. Jadi enaknya itu pruningnya berapa bulan sekali kita? Sekitar bisa 4 bulan. 4 bulan sekali. Atau 3 bulan. Tapi pruningnya ini bahaya, Mas. Capek itu. Bosen. Saya aja tadi udah nanya terus nih. Kapan selesainya dengan pohon sebesar ini kita pruning? Ya, memang. Tapi pruningnya yang jelas kita berbagi, teman-teman. Tidak boleh langsung dicabut. Kenapa, Betul. Mas? Ya karena tunasnya dia itu beda. Jadi suka patah kalau kita tarik ya. Tarik ya. Makanya harus pakai gunting. Yang paling sulit pruning itu yang mana? Di antara pohon, Mas? Yang paling sulit ya ini termasuk karena harus satu-satu pruningnya. Nggak bisa langsung banyak. Nggak boleh. Satu tunas per tunas gitu kan. Harusnya dipotong terus nih. Iya. Jadi satu tunas potong gitu. Gitu. Jadi harapannya ini nanti mekar, tumbuh terus. Jadi pengelompokan ini per tiap perantingan, Mas. Ya. Ini perawatan rutin, teman-teman. Ya, jadi lebih cepat ya. Jadi kalau pohon sudah posisi seperti ini, nah harus rutin melakukan pruning. Ya. Karena untuk mencapai kematangan itu biar maksimal. Ya. Oke. Kalau kingkit gimana, Mas? Kingkit sama, hampir sama. Hampir Iya. sama. Ini yang teman dia berduri ya. Iya. Ini keren sobat bonsai. Jadi kita selalu sharing dengan Mas Jono ya. Nah, ini terkait dengan perawatan, Mas. Kita kan udah pruning nih. Ya. Perlu nggak ganti media saat pruning? Kalau pruning itu biasanya itu ganti media. Cuman kan kembali lagi ke kondisi pohon ya. Kondisi pohon kalau masih kira-kira fit ya biarin aja ya. Iya, biar aja. Ya keren teman-teman. Jadi kebetulan memang nih habis ganti media udah 1 bulan lebih ya. Atau kurang lebih 2 bulan. Dan memang kesuburan pohon tuh masih terjaga. Nah ini sama Mas Jono nih. Gimana Mas target ke depannya pohon kita ini? Oke? Oke, ini siap. Enak ya? Siap tempur. Nah, jadi kalau Okianti ini seperti bilang Mas Jono tadi, gaya-gaya seperti ini nih memang agak susah didapat ya? Ya, kalau Okianti ya? Gimana? Okianto itu rata-rata jarang yang sampai matang terus sampai komplit gitu loh, Pak. Jarang dapat ya? Iya. Ini juga proses lama di studio. Iya. Jadi ini dari bahan sobat bonsai. Nah, contoh ini dari ini tidak ada nih. Dari tidak ada menjadi ada. Karena sempat kontes dulu. Jadi kita dapat base 10 tapi patah. Nah, akhirnya kita ganti dengan ini. Nah, kebayang nggak sahabat bonsai? Berapa tahun ini kita buat? Ini kira-kira cukup nggak 3 tahun? Nah, ini luar biasa ini. Ya kira-kira ya lebih, Pak. Lebih. Enak programnya lama di studio. Dan ini salah satu memang pohon dari awal kita beli, kita program memang di studio. Dengan menggunakan pot besar dan ke bawah. Dan karena dirasa sudah cukup, kita angkat hasilnya sudah seperti ini. Nah mungkin ke depan kita mau cari incer pot aja ya. Biar nggak digoyonin terus ini. Ya teman-teman, selesai itu semoga bermanfaat. Teman-teman yang punya pruning, yang punya Okianti, yang mau di pruning terus, ya seperti tadilah tip-tipnya. Ya maksudnya? Ya betul. Hati-hati. Dan rutin perawatan dan terutama soalnya kalau pohon Okianti di pot biasanya rawannya itu medianya cepat habis ya. Di samping media ya memang itu tadi menjaga kelengkapan ranting ya, anak ranting itu kalau penting sekali. Iya, karena makanya pruningnya harus hati-hati ya. Hati-hati. Pakai gunting full ya. Yang jelas keren sobat bonsai. Ikuti terus channel YouTube Suka Sekali Bonsai untuk mendapatkan informasi. Yang jelas kita akan berbagi terus. Salam. Salam Mas. Salam Mas. Semangat selalu.